Setiap tanggal di kalender menyimpan kisahnya sendiri. Sebagian dikenang sebagai hari kemenangan, sebagian lagi sebagai awal dari perubahan besar. Namun ada pula tanggal-tanggal yang menjadi saksi dari perang, bencana, dan keputusan politik yang mengubah jalannya sejarah. Tanggal 10 Juni adalah salah satunya. Pada tanggal ini, sebuah kekaisaran mengalami kekalahan yang mempercepat kemundurannya. Dua kerajaan Eropa menyepakati aliansi yang akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan di benua tersebut. Sebuah gunung di Selandia Baru meletus dan menghancurkan pemukiman dalam hitungan jam. Sebuah perang brutal di Amerika Selatan akhirnya mendekati akhir setelah bertahun-tahun memakan korban. Dan di penghujung abad ke-20, lahir seorang tokoh yang kelak memimpin salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia. Dan inilah 5 peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 10 Juni. 10 Juni 1329, sebuah pertempuran terjadi di tanah yang sekarang menjadi bagian dari Turkiye yang dinamakan Pertempuran Palekanon. Pertempuran yang mempertemukan dua kekuatan besar di kawasan itu, yaitu antara Kekaisaran Ottoman dengan Kekaisaran Bizantium. Pasukan Ottoman sendiri langsung dipimpin oleh sultan mereka pada saat itu, yaitu Orhan I. Begitu juga dengan Bizantium yang langsung dipimpin oleh Andronikos III. Pertempuran ini terjadi karena adanya ketakutan dari Bizantium yang saat itu sedang mengalami permasalahan internal, dan di satu sisi, Bizantium juga melihat bahwa perkembangan Kekaisaran Ottoman di kawasan Anatolia juga menjadi ancaman bagi kestabilan Bizantium itu sendiri. Dari sinilah Andronikos III yang ingin menahan laju ekspansi dari Kekaisaran Ottoman bergerak bersama pasukannya menuju Palekanon dan bertempur di sana. Walau akhirnya Ottomanlah yang menjadi pemenangnya dan pasukan Bizantium dipaksa untuk mundur. Memasuki abad ke-17, Eropa sedang dalam masa ketegangan politik yang tinggi. Dinasti Habsburg menguasai wilayah luas di Eropa dan menjadi kekuatan dominan baik melalui Kekaisaran Romawi Suci maupun Spanyol. Situasi ini membuat banyak negara lain merasa terancam. Salah satunya adalah Prancis. Meski sama-sama negara Katolik, Prancis melihat dominasi Habsburg sebagai ancaman strategis yang dapat mengganggu keseimbangan kekuatan di Eropa. Dalam konteks inilah muncul perjanjian Compiègne yang ditandatangani pada 10 Juni 1624. Perjanjian tersebut memperkuat hubungan antara Prancis dan Belanda dalam menghadapi pengaruh Habsburg. Secara militer, perjanjian ini bukanlah tentang pertempuran. Tidak ada pasukan yang saling berhadapan di medan perang. Namun keputusan yang dibuat di meja diplomasi seringkali memiliki dampak yang sama besarnya dengan kemenangan militer. Begitu pula dengan perjanjian Compiègne yang menjadi bagian dari rangkaian manuver politik yang akhirnya ikut membentuk jalannya konflik besar di Eropa pada abad ke-17. Malam hari, tanggal 10 Juni 1886, penduduk di sekitar Gunung Tarawera, Selandia Baru, menjalani kehidupan seperti biasa. Tidak banyak yang mengetahui bahwa di bawah permukaan bumi, tekanan besar sedang terbentuk. Menjelang dini hari, bumi mulai bergetar. Kemudian terdengar ledakan, dan ledakan berikutnya, hingga berkali-kali. Gunung Tarawera akhirnya meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Semburan abu, bahan-bahan vulkanik, dan material panas terlontar ke udara. Ledakan terdengar hingga ratusan kilometer jauhnya. Dalam hitungan jam, sejumlah desa hancur, rumah-rumah tertimbun abu, lahan pertanian rusak, puluhan hingga lebih dari 100 orang kehilangan nyawa. Salah satu dampak yang paling terkenal dari letusan ini adalah hilangnya pink and white terraces, formasi alam yang saat itu dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia. Sebelum meletus, tempat tersebut menjadi tujuan wisata terkenal di Selandia Baru. Namun setelah erupsi, keajaiban itu hilang seketika.
Pada awal dekade 1930-an, dua negara Amerika Selatan, Bolivia dan Paraguay, terlibat dalam konflik besar yang dikenal sebagai Perang Chaco. Penyebab utamanya adalah sengketa wilayah Gran Chaco, kawasan luas yang dianggap memiliki nilai strategis dan potensi sumber daya alam. Apa yang awalnya terlihat sebagai konflik perbatasan berkembang menjadi perang penuh. Ribuan tentara dikirim ke medan tempur yang keras dan tidak bersahabat. Ironisnya, banyak korban tidak hanya jatuh karena pertempuran. Panas ekstrim, kekurangan air, penyakit, dan kondisi lingkungan yang berat turut merenggut nyawa para prajurit. Setelah bertahun-tahun bertempur dan mengalami kerugian besar, kedua negara mulai mencari jalan keluar. Pada Juni 1935, proses penghentian konflik akhirnya mencapai titik terang. Perang yang telah menelan puluhan ribu korban perlahan mendekati akhirnya. Meski pertempuran berhenti, dampak perang masih membekas, seperti ekonomi terganggu, keluarga kehilangan anggota mereka, dan luka sosial yang ditinggalkan dari konflik tidak dapat hilang begitu saja. Perang Chaco menjadi pengingat bahwa perebutan wilayah seringkali menghasilkan biaya kemanusiaan yang jauh lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. 10 Juni 1972, di kota Chennai, India, lahirlah seorang anak bernama Sundar Pichai. Tidak ada yang istimewa pada hari itu. Tidak ada yang dapat memprediksi bahwa anak tersebut suatu hari akan memimpin salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia. Pichai tumbuh dalam keluarga sederhana. Ketertarikannya pada teknologi dan pendidikan membawanya menempuh studi teknik sebelum melanjutkan pendidikannya ke Amerika Serikat. Perjalanan yang kemudian membawanya bergabung dengan Google pada awal 2000-an. Di sana, ia terlibat dalam berbagai proyek penting, termasuk proyek pengembangan peramban Chrome yang kemudian menjadi salah satu produk paling sukses perusahaan. Karirnya terus menanjak, dan pada 2015, ia dipercaya menjadi CEO Google.